Bab 264. Dia adalah ayahmu. Menyembunyikan aura. Melarikan diri keluar ruang hampa. Apa gunanya ini? Setelah tertegun lama, Mile tiba-tiba menepuk pahanya. Sial, ini sangat berguna. Menyembunyikan aura. Menyembunyikan aura sangat berbeda dengan teknik pelatihan, escape, dan bisa dibilang, tidak pada tingkatan yang sama. Dia sekarang dapat menggunakan aura chaos ini untuk menyembunyikan dirinya dengan sempurna. Meskipun dia berdiri di depan seorang master alam Archon sejati, pihak lawan tidak dapat merasakannya. Seperti wanita misterius. Selain itu, ini juga memiliki fungsi lain, bisa digunakan untuk melarikan diri. Dengan aura chaos ini, selama dia bersembunyi, siapa yang bisa menemukannya? Selain itu, aura chaos ini pasti memiliki kegunaan lain, hanya saja dia belum menemukannya. Namun, dia tidak terburu-buru, bagaimanapun juga, aura chaos ini tidak akan lari. Mile meninggalkan menara penjara alam, dan pada saat ini, sebuah kata kecil, hampa, tiba-tiba muncul di antara alisnya. Aturan Tao ruang hampa. Saat aturan Tao ini muncul, Mile dengan ekspresi ngeri mengetahui bahwa ruang hampa yang selama ini ilusi benar-benar berwujud. Pada saat ini, dia bisa dengan jelas merasakan segala sesuatu di ruang hampa sekitarnya. Bagaimana terbentuk dan apa kandungan ruang hampa ini? Itu terbentuk dari materi. Materi ini dibagi menjadi banyak jenis, tetapi ini terlalu rumit, dia tidak begitu memahaminya. Namun, dia menemukan, melalui ruang hampa aturan Tao ini, salah satu pemahamannya tentang ruang hampa, dalam sesaat meningkat hingga tahap yang bisa dimengerti oleh seorang Master Alam Archon sejati. Master Alam Archon sejati bisa begitu kuat, karena bisa menguasai ruang hampa dan bisa menggunakan kekuatan ruang hampa yang terurai dan terkandung di dalam ruang hampa itu. Baik itu teknik pedang atau teknik supranatural, semuanya terbentuk dari kekuatan ini, dan kengerian alam Archon sejati adalah bisa langsung menguraikan kekuatan itu. Inilah mengapa ada perbedaan besar antara alam Archon dan alam Archon sejati. Sederhananya, Master Alam Archon sejati tidak hanya bisa menggunakan ruang hampa, bukan hanya bisa menggunakan ruang hampa, tetapi juga bisa menggunakan ruang hampa yang terurai. Dan sekarang, dengan aturan Tao ini, jadi dia bisa melakukan hal ini dengan mudah. Aturan Tao. Pada saat ini, Mile barulah menyadari betapa menakutkannya aturan Tao ini. Apalagi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa kekuatan ruang hampa aturan Tao ini jauh lebih dari itu, dan ini mengharuskan dia untuk memahaminya dan mengembangkannya secara perlahan. Mile menarik napas dalam-dalam, lalu melambaikan tangan kanannya dengan ringan ke depan, dan dalam sekejap, ruang hampa di depannya langsung beriak seperti gelombang air. Kemudian, dengan sedikit putaran tangan kanannya, dalam sekejap, ruang hampa di depannya langsung membentuk pusaran aneh. Seolah memikirkan sesuatu, pedang di tangan kirinya tiba-tiba terbang keluar dan langsung menusuk dirinya sendiri. Tepat saat pedang itu masih setengah inci di antara alisnya, ruang hampa aturan Tao di antara alisnya tiba-tiba bergetar, dan saat berikutnya, pedang itu sepertinya terhalang oleh penghalang tak terlihat dan tidak bisa maju lagi. Pada saat yang sama, pedang ini mulai bergetar hebat, dan cahaya pedang pada tubuh pedang juga mulai menghilang sedikit demi sedikit. Terurai. Setelah beberapa saat, cahaya pedang di sekitar pedang benar-benar menghilang, dan pedang itu mulai bergetar hebat, seolah-olah akan hancur. Mile berhenti, dia mengulurkan tangannya untuk memegang pedang, dan berkata dengan ringan, aturan Tao yang sangat mengerikan. Master Alam Archon sejati tidak dapat mengurai harta karun seperti alam langit, tetapi ruang hampa aturan Tao ini bisa.
Jika terus seperti ini, pedang alam langit ini pasti bisa terurai olehnya. Tentunya akan memakan banyak waktu, dan saat melawan orang, tidak ada orang yang akan memberinya kesempatan untuk mengurainya. Kecuali dia bisa mengurai harta karun alam langit semacam ini dalam sekejap, kalau tidak, tidak begitu praktis. Namun, meskipun tidak ada cara untuk mengurai harta karun alam langit semacam ini dalam sekejap, tapi di bawah alam langit, dia bisa melakukannya dengan mudah. Dan dia sekarang, tingkatan alamnya adalah alam ribuan semesta, tetapi dapat menggunakan ruang hampa aturan Tao hingga tahap alam Archon sejati. Tentu saja ini bukanlah alam Archon sejati yang sebenarnya, meskipun dia juga dapat mengurai. Namun kekuatan Master Alam Archon sejati tidak hanya menggunakan penguraian ruang hampa kesadaran tempur, pengalaman, dan penggunaan teknik supranatural dan keterampilan gaib tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, Mile sangat jelas, dirinya bukanlah Alam Archon sejati, meskipun dia bisa menggunakan penguraian ruang hampa, dia masih perlu mengandalkan aturan Tao. Dan aturan Tao ini bukan dia padatkan sendiri, lebih tepatnya adalah benda luar, bukan kekuatannya sendiri. Meski ada harta karun, tapi tidak boleh terlalu mengandalkannya atau menjadikan sebagai modal. Mile tidak lanjut memahaminya, dia meninggalkan jurang terlebih dahulu dan tiba di sebuah hutan lebat di kedalaman jalur pegunungan Tongara. Karena dia juga takut orang misterius sebelumnya akan kembali, meskipun dia sekarang memiliki ruang hampa aturan Tao, tetapi masih ada celah besar dengan pihak lawan. Di hutan lebat, Mile melanjutkan penelitiannya. Yang harus dia lakukan hanyalah mengembangkan ruang hampa aturan Tao. Cara terbaik adalah menggunakan ruang hampa aturan Tao ini kemudian menciptakan beberapa gerakan khusus tersendiri. Karena dia memikirkan suatu hal, sekarang, dia ingin mencobanya dan lihat apakah berhasil atau tidak. Saat Mile sedang mempelajari ruang hampa aturan Tao, seorang pria paruh baya mendatangi gunung pelindung dunia di benua Dewa Dataran Tengah. Begitu pria paruh baya melangkah ke gunung pelindung dunia, beberapa aura yang kuat mengunci pria paruh baya itu. Pria paruh baya tanpa ekspresi, mengangkat tangannya dan melambai, aura itu menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Berani sekali. Pada saat ini, teriakan marah tiba-tiba terdengar dari atas gunung pelindung dunia, kemudian seorang lelaki tua muncul di depan lelaki paruh baya itu. Master Alam Archon sejati. Orang tua itu menatap dingin pada lelaki paruh baya itu. Siapa yang mulia, berani menerobos gunung pelindung dunia, tidak takut menghancurkan 9 klan? Siapa? Pria paruh baya tertegun, dan secara bertahap, matanya menjadi sedikit bingung. Entah berapa lama berlalu, matanya berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Nicholas Lian, nama aku Nicholas Lian, Kaisar Agung Nicholas Lian. Kaisar Agung Nicholas Lian. Orang tua itu mengerutkan kening, apaan ini, aku belum pernah mendengarnya. Seorang pria paruh baya bernama Nicholas Lian tiba-tiba melambaikan tangan kanannya. Bang! Tanpa peringatan, orang tua itu langsung terlempar ratusan kaki jauhnya. Di kejauhan ratusan kaki, orang tua itu menatap Nicholas dengan ngeri, kamu. Nicholas tanpa ekspresi, apa Lord Manlu dari Perkumpulan Pelindung Dunia ada di sini? Pada saat ini, seorang pria paruh baya tiba-tiba muncul di depan Nicholas. Orang ini adalah Lord Manlu dari Perkumpulan Pelindung Dunia. Lord Manlu menatap Nicholas, siapa yang mulia? Nicholas menggelengkan kepalanya, siapa aku, tidak perlu banyak bicara. Aku di sini untuk menyampaikan pesan dari seseorang. Siapa? Lord Manlu bertanya. Nicholas berkata, Mileye. Mileye. Mendengar ini, Lord Manlu menyipitkan matanya sedikit, dan cahaya dingin berkedip di matanya. Pesan apa?
Nicholas berbisik, dia bilang, dia adalah ayahmu. Lancang sekali. Lord Manlu sangat marah. Tekanan mengerikan langsung bergejolak ke arah Nicholas, dan dalam sekejap, seluruh ruang hampa bergetar hebat. Menghadapi tekanan yang menakutkan ini, ekspresi Nicholas tidak berubah sama sekali. Dia melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan cahaya perak berpancar. Dalam sekejap, tekanan itu menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, Lord Manlu tampak serius. Orang di depannya bukan orang biasa. Lord Manlu menatap Nicholas, siapa yang mulia? Nicholas menggelengkan kepalanya, pesan sudah disampaikan, urusannya sudah selesai, pamit dulu. Setelah berbicara, dia hendak pergi. Pada saat ini, Lord Manlu tiba-tiba muncul di depan Nicholas, dan Nicholas berkata dengan suara rendah, meskipun kekuatanmu bagus, jika ingin menghentikan aku, itu tidak mungkin. Lord Manlu berkata dengan sungguh-sungguh, yang mulia dan mileye itu. Nicholas menggelengkan kepalanya, tidak ada hubungan apapun, aku hanya datang membawa pesan, dia bilang, dia adalah ayahmu, itu saja. Setelah berbicara, dia tidak menunggu Lord Manlu menjawab, dan langsung menghilang di ujung langit yang jauh. Di tempat, wajah Lord Manlu pucat karena marah, dia tidak pernah dihina seperti ini sebelumnya. Perlahan-lahan, ekspresi Lord Manlu menjadi tenang, dia menoleh, melihat ke kejauhan, apakah sudah mendapatkan keberadaan Mile. Di kejauhan, seorang pria berbaju hitam tiba-tiba muncul. Orang berbaju hitam memberi sedikit hormat. Orang ini menghilang setelah meninggalkan kerajaan Jiang. Lord Manlu berkata dengan tenang, cari tahu keberadaan orang ini, tapi jangan bertindak gegabah. Dan juga, apakah orang ini punya seorang adik perempuan? Orang berbaju hitam itu mengangguk, namanya Lin Xiye. Orang ini sekarang adalah putri suci Sekte Han Utara, juga sangat jenius, di usia yang begitu muda sudah mencapai alam ribuan semesta. Jika dia terus tumbuh, takutnya akan lebih hebat dari Mile itu. Lord Manlu terdiam sejenak, lalu bertanya, bagaimana hubungan kakak dan adik ini? Sangat baik. Orang berbaju hitam berkata, dua adik-beradik ini saling bergantung sejak kecil, dan hubungan mereka sangat baik. Lin Xiye ini adalah batas kesabaran Mile. Demi Lin Xiye, Mile tidak ragu berperang mati-matian dengan Akademi Changmu waktu itu. Lord Manlu berkata dengan lembut, jika bisa mengendalikan Lin Xiye ini, itu setara dengan mengendalikan Mile. Orang berbaju hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh, Lord Man, Lin Xiye ini adalah putri suci dari Sekte Han Utara. Sekte Han Utara tidak mungkin menyerahkannya kepada Perkumpulan Pelindung Dunia. Meskipun Sekte Han Utara tidak sehebat Perkumpulan Pelindung Dunia, namun saat ini kita benar-benar tidak cocok untuk bermusuhan dengan Sekte Han Utara. Setidaknya, sebelum masalah Great Lord selesai, lebih baik kurangi musuh. Lord Manlu berkata dengan suara rendah, mengapa harus bermusuhan dengan Sekte Han Utara? Apa maksud Lord Man? Orang berbaju hitam itu bertanya. Lord Manlu terkekeh, aku punya keponakan. Meski dia sedikit playboy, tapi dia juga orang yang berbakat. Mencocokkan dia dengan putri suci Sekte Han Utara, juga tidak memperlakukan mereka dengan buruk. Orang berbaju hitam ragu-ragu, lalu berkata, bagaimana jika Sekte Han Utara tidak setuju? Lord Manlu berkata dengan suara rendah, lagi pula ini bukan menginginkan nyawa Lin Xiye. Jika Sekte Han Utara masih tidak setuju, maka tidak usah saling kenal. Saat waktunya tiba, kirim seseorang untuk menekan mereka, dan mereka akan saling kenal. Aku tidak percaya, Sekte Han Utara berani bersikap buruk dengan Perkumpulan Pelindung Dunia. Besok, kamu pergi ke Sekte Han Utara, bawa beberapa hadiah untuk melamar pernikahan, dan lihat bagaimana sikap Sekte Han Utara.
Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Dan orang berbaju hitam itu juga pergi dengan tenang. Di jalur pegunungan Tongara, Mile masih mempelajari ruang hampa aturan Tao yang baru saja dia dapatkan. Penggunaan ruang hampa. Di hutan lebat, Mile berdiri di depan pohon, di belakangnya, membawa sebuah kotak pedang. Tiba-tiba, di dalam kotak pedang, sebilah pedang terbang, menebas sebuah pohon kuno sekitar 10 kaki jauhnya. Dan saat pedang itu masih setengah kaki dari pohon kuno, tangan kanan Mile tiba-tiba meraih ke udara, kurung. Di antara alisnya, ruang hampa aturan Tao sedikit bergetar. Saat berikutnya, pedang terbangnya berhenti tepat di udara, dan tidak peduli seberapa keras dia menggerakkannya, pedang itu tidak bisa bergerak. Sangkar ruang hampa bersambung.